Izin bertanya dok, Assalamualaikum, bagaimana membedakan sikap yang mampu berperilaku baik dan buruk dengan penyakit bipolar? Apakah sifat manis atau belak-belakan bisa menjadi indikator dalam mendeteksi penyakit bipolar? Itu dokter Dea yang jawab harusnya. Salah pilih pertanyaan ini. Sama panitianya dimasukin. Ayo Mbak Dea jawab. Ya dok ya. Iya, alhamdulillah. Jadi ada ini nih, ada yang bantuin. Monggo dokter Aisyah dulu yang jawab. Karena ini Iya. dokter Aisyah. Baik. Kalau saya dengan gangguan-gangguan mood ini kan tentu harus dibantu oleh expertnya memang untuk bisa tegak diagnosisnya, ini betulkah bipolar ataukah memang dia memang bersikap untuk menjadi orang yang baik gitu. Cuman orang baik itu harus kita lihat juga, jangan cuma baik doang. Dia benar nggak sih baiknya ini gitu. Makanya kalau mendeteksi orang itu ada simple banget yang saya diajarkan oleh bapak mertua saya. Ya, bener, baik, pantas. Ih, dia baik banget loh. Mbak itu baik banget. Cuman nggak bener. Kenapa? Dia baik banget karena mau nipu. Kan nggak bener. Jadi harus, emang dia udah baik. Kenapa? Pendekatannya baik. Ya, tapi bener nggak ya yang dia lakukan ini gitu? Oh, bener. Ya, misalnya dia baik ya dan sudah pantas cara berkomunikasi pada kita karena kita teman gitu ya. Cuman benar nggak sih yang dikomunikasikan ini? Baik, pantas ngomongnya, tapi ngomongnya pinjem uang terus. Wah, itu nggak benar. Ada apa nih? Kan gitu. Makanya simple kalau saya, benar, baik, pantas. Mungkin yang paling sering kita lihatnya baik dulu. Tapi kadang-kadang ada orang juga yang gangguan antisosial, yang sangat baik, yang istilahnya mulut manis, gitu ya. Nah, ini harus kita juga lihat, pantas gak ya dia kok sampai kayak gitu? Ya, pantas gak ya dia ngomongnya kayak gitu? Jadi saya simpelnya itu benar, baik, dan pantas. Karena ada gangguan-gangguan juga, terutama yang antisosial ya, yang istilahnya musang berbulu domba gitu, serigala berbulu domba. Ada kan ya gangguan-gangguan gitu. Makanya ya bisa jadi penipu, bisa menjadi sosiopat, bisa menjadi psikopat ya. Nah, tapi sekali lagi kalau dia memang orang-orang dekat kita ya, anak kita ya, keluarga dekat, kerabat dan kita tahu sebelumnya ya sudah itu dia benar baik pantas, itu simple aja kalau kayak gitu. Ya. Nah, silakan dokter dia tambahkan. Ya, baik, mohon izin ya Dokter Aisyah menambahkan. Jadi kita memang tidak boleh self diagnosis ya, atau mengira-ira gitu. Kita dalam menegakkan diagnosis apakah ini bipolar apa enggak sih, memang harus dengan pemeriksaan dari profesional. Nah, kalau kita akan bahas bipolar secara dalam, saya pikir harus ada sesi khusus ya, tapi secara singkatnya kalau bipolar B itu kan dua ya, polar itu kutub ya, jadi ada dua kutub yang berbeda gitu, dimana orang tadi Dokter Aisyah sudah terangkan sedikit ya di level-level yang beliau jelaskan tadi, depresi ke manik. Nah, dua kutubnya adalah depresi dan manik, yang itu dia bisa secara bergantian, secara cepat bergantian gitu ya, kadang dia ada fase yang manik ya, sangat bahagia, menghambur-hamburkan uang, foya-foya. Ngomong-ngomong saya rada hipomanik dokter. Tapi alhamdulillah masih bisa dikontrol dok hipomaniknya. Ya. Karena perempuan kali ya. kita perempuan ya. Ya, atau sewaktu-waktu dia bisa dalam kondisi yang sangat depresi. Nah, secara singkatnya begitu. Jadi kita nggak bisa hanya melihat dari sifatnya, kok dia blak-blakan banget, kadang perilakunya baik, buruk. Nah, tidak bisa kita menilai seperti itu. Memang harus ada assessment dan pemeriksaan dari profesional. Begitu, semoga bisa membantu menjawab. Kapan-kapan mungkin bolehlah kita buat bahasan bipolar ya. Itu bipolar itu penting ya. Penting ya, karena banyak sekali kasusnya. Bulan depan Mbak Dea siap. Ntar jangan ditodong sekarang.
Baik, berikutnya dokter, ini mungkin satu kali pertanyaan lagi karena waktunya sudah hampir jam 15 ya. Baik, saya orang yang perfeksionis dok, dan kalau ada target perfect saya yang enggak, kalau ada target perfect saya yang nggak tercapai, saya jadi stres banget, dan saya sadar kalau saya stres banget, itu lalu harus bagaimana? Jadi nggak bisa kalau nggak mencapai target perfeksionisnya ini dokter, gimana? Iya ya, Masya Allah ya. Perfect itu kan watak ya. Salah satu hasrat dari salah satu watak yaitu sempurna ya. Tapi kalau udah pakai perfeksionis, itu berarti berlebihan kan berartinya ya. Nah, kalau menurut saya selama ini buat orang-orang yang perfect atau yang pemikir yang hasratnya perfect itu memang harus ya punya insight atau sadar diri bahwa saya wataknya yang perfect. Dan tolong tidak usah ditambahkan saya perfeksionis. Karena itu bisa membuat mindsetting. Saya orang yang perfect, itu lebih tepatnya itu. Saya orang yang sempurna dan saya pemikir. Makanya saya senang yang detail. Itu yang benar. Tapi kalau pakai perfeksionis itu artinya terlalu perfect. Itu nanti men-setting diri kita. Nah, apa-apa yang kita setting duluan itu mempengaruhi kerja emosi kita. Ya. Karena orang yang perfect itu karunia Allah, anugerah Allah. Makanya saya sering juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang suka, aduh kok saya nih mikir melulu ya, kok saya selalu mau sempurna. Ntar dulu, itu karunia Allah, terima dulu, ijab kabul dulu itu watak Anda. Ya, saya suka kasih tips juga buat orang-orang yang punya watak apapun gitu ya, habis sholat ngomong, ya Allah, saya terima watakku, Engkau berikan saya watak perfect, watak pemikir. Atau kalau teman-teman bahasa psikologi kepribadian yang simple ya, yang ranahnya Hippocrates ya, ya Allah saya terima watakku melankolis ya Allah. Terima dulu. Karena itu paket lengkap itu. Watak yang Allah berikan kurang lebih ada sekitar di lobus parietalis, itu paket lengkap. Ada kekuatan, ada kelemahan. Ya. Jadi Allah berfirman, ya telah ilhamkan jiwa itu jalan ya kefasikan dan jalan ketakwaan. Jadi di otak udah ada programnya. Nah, tapi kalau kita denial atau kita menolak, bayangkan anugerah yang Allah kasih, terus kita tolak, dia ngamuk itu, marah dia. Jadi yang muncul yang fitur-fitur kelemahan aja yang muncul. Ya. Jadi terima dulu, ya Allah, terima kasih ya Allah, saya watak yang perfect. Gak usah pakai inis. Ya. Ya Allah, dengan watak perfect itu saya punya target ya Allah. Terima kasih ya Allah. Karena bukan apa-apa, memang di dunia ini harus ada orang yang perfect supaya pekerjaan jadi bagus. Jangan semua orang spontan. Jangan juga semua orang damai yang terserah ya nggak asik gitu. Jangan juga semua orang yang hasrat mengatur karena waduh ya nanti ngatur melulu kan gitu. Jadi masing-masing watak terimalah. Kayak apa nanti jadinya? Walau alam. Tapi saya sendiri, pada saat saya belajar watak, tahun-tahun 99 itu ya, bersamaan waktu ngurus narkoba, belajar watak. Saya terima, ya Allah. Walaupun di pelajaran watak itu nggak ada disuruh menerima watak, nggak ada. Saya menerima, ya Allah. Saya terima watakku sebagai orang damai, ya Allah. Mohon ya Allah, ya Engkau tunjukkan mana kekuatanku, mana kelemahanku. Angkat kekuatanku, ya Allah. Ya, kelemahanku Engkau tutup, ya Allah. Nah, apa yang terjadi? Ya, sebagai orang damai, jadi nggak damai-damai amat. Karena kalau damai-damai amat, males. Gitu. Damai-damai amat, jadi suka nunda-nunda. Ya, karena semua watak kekuatan dan kelemahannya ada. Tapi kalau dia tidak tahu kekuatan kelemahannya, maka nggak bisa manage. Ya, jadi kalau saran saya adalah habis sholat, ya terima ya Allah, terima kasih ya Allah. Watakku watak yang perfect. Seperti itu. Ya, nanti lihatlah kehebatan dari kerja otak ini, dia akan memberikan hal-hal perfect yang kekuatan, bukan perfect kelemahan. Adapun misalnya kalau target, yang salah satu orang perfect ini ingin target, bagus nggak apa-apa.
Tapi sekali lagi belajar lagi bahwa sudah ikhtiar hasilnya tawakal. Nah, itu masuk lagi di prefrontalnya nih, ilmu di sini nih. Sininya memang perfect, tapi di sininya punya ilmu bahwa oke, kita ikhtiar sebaik mungkin, sesempurna mungkin, selengkap mungkin, hasilnya tawakal tu Allah. Kalau sudah punya ilmu itu, insya Allah ya pada saat tidak mencapai tujuan, ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Seperti itu kurang lebih.